Antisipasi banjir di Kelurahan Babura, Riko Waas minta normalisasi sungai dan drainase dilakukan secara rutin. Airin Riko Waas dorong pengrajin tenun songket Melayu kembangkan warna alam ramah lingkungan. Riko Waas minta penegakan perda dilakukan secara sinergis. Selengkapnya di berita Kota Medan dalam sepekan. Halo Kedenawa, antisipasi banjir di Kelurahan Babura, Riko Waas minta normalisasi sungai dan drainase dilakukan secara rutin. Guna mengatasi permasalahan banjir, Pemko Medan melalui jajarannya harus rutin melakukan kegiatan gotong royong normalisasi sungai dan pengerukan saluran drainase. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas saat kegiatan Sapa Warga di Jalan Seibahoro, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Sabtu 1 November 2025. Dijelaskan Riko, meski sungai merupakan wewenang Balai Wilayah Sungai atau BWS, namun Pemko Medan bergerak membantu untuk normalisasi dan pengerukan karena harus cepat tanggap terhadap keluhan warga. Selain normalisasi, Riko Waas juga mengungkapkan Dinas SDA BMBK akan memasang pintu klep di saluran drainase yang menuju aliran sungai, agar jika air sungai meluap tidak masuk ke saluran drainase dan air dari saluran drainase yang mengalir ke sungai airnya tidak kembali lagi. Safari Jumat di Medan Marelan, Riko Waas dengarkan dan beri solusi permasalahan warga. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas melaksanakan safari Jumat di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Marelan 2 Gang Musola, lingkungan 27, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Jumat 31 Oktober 2025. Dalam kegiatan itu, Riko Waas tidak hanya menyalurkan berbagai bantuan dari Pemko Medan, tetapi juga berdialog dengan warga terkait persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti banjir, kondisi jalan, air bersih dan tiang listrik di lingkungan setempat. Menanggapi keluhan warga, Riko yang hadir bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah langsung memberikan penjelasan dan arahan di tempat. Airin Riko Waas dorong pengrajin tenun songket Melayu kembangkan warna alam ramah lingkungan. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Medan, Airin Riko Waas, mendorong para pengrajin tenun songket Melayu untuk terus berinovasi melalui penggunaan pewarna alami yang ramah lingkungan. Hal ini diungkapkan Airin saat menghadiri pembukaan kegiatan pembinaan Wastra Warna Alam Tenun Songket Melayu kerjasama antara PT Bank Sentral Asia Tbk dan Perkumpulan Warna Alam Indonesia di Balairung Istana Maimun, Selasa 4 November 2025. Airin menyebutkan, kegiatan ini memiliki makna penting karena tidak hanya melestarikan kebudayaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya perempuan pengrajin. Ia juga menegaskan, Pemko Medan melalui Dekranasda berkomitmen melindungi dan mengembangkan wastra Nusantara, termasuk songket Melayu, agar semakin berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi. Bantu atasi persoalan banjir, Kalapas Perempuan kelas 2A Medan ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Medan, Yekti Apriyanti, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan atas bantuannya dalam mengatasi persoalan banjir di sekitar lapas. Hal ini diungkapkannya saat bersilaturahmi ke kantor Wali Kota Medan, Senin 3 November 2025. Dijelaskan Yekti, selain persoalan banjir, sampah yang sebelumnya menumpuk kini juga sudah teratasi. Hanya saja saat ini masyarakat masih banyak yang membuang sampah di sekitar lapas. Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan Riko Waas merasa bersyukur dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan menurutnya yang terpenting adalah konsistensi dalam melakukan perawatan terus-menerus agar tidak kembali terjadi banjir. Pemko Medan dukung Tani Merdeka Indonesia kembangkan pertanian modern di perkotaan. Pemerintah Kota Medan mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan Tani Merdeka Indonesia Kota Medan dalam mengembangkan pertanian perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas juga mengapresiasi semangat para pengurus dari 21 kecamatan yang baru dilantik dan berharap gerakan ini dapat bersinergi dengan Pemko Medan dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia menegaskan, pertanian masa kini tak lagi bergantung pada lahan luas seperti puluhan tahun lalu, melainkan bisa dikembangkan dengan teknologi seperti urban farming dan vertical farming. Riko Waas tekankan koordinasi menyeluruh dalam penanganan bencana.
Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuas, menegaskan penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui koordinasi menyeluruh antar stakeholder, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga sektor kesehatan. Hal ini disampaikan Riko Waas usai mengikuti apel tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang digelar Polrestabes Medan, Rabu 5 November 2025 di lapangan Benteng Medan. Ia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan apel tersebut yang dinilainya sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Riko Waas minta penegakan perda dilakukan secara sinergis. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuas menegaskan penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara sinergis melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaannya di lapangan memiliki dasar penindakan yang jelas, tegas, dan terukur. Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan perda melalui penyusunan peraturan wali kota sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dan operasional. Riko juga mengingatkan agar tidak ada ego sektoral antar perangkat di lingkungan Pemko Medan, serta meminta bagian pemerintah mendorong kecamatan dan kelurahan agar aktif memantau wilayahnya serta segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait saat menemukan permasalahan. Demikianlah berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Mita Nasution pamit undur diri dan sampai jumpa.